Hari ini adalah hari kesialan bagi Ron, sudah disuruh ini itu, sekarang cacingnya malah merasa kepanasan. Dia baru ingat, kalau Siska baru saja menghabiskan seblak ceker level 15, dan dia yakin seyakin-yakinnya, kalau seblak itu adalah penyebabnya. Ceka, sial. Pasti gara-gara seblak itu cacingku jadi seperti ini. Papi Chaska mulai marah-marah, karena rasa panas semakin menjalar, di sekitar pangkal pahanya. Ron menggigit bibir bawahnya, dan dia tidak memiliki pilihan lain, selain mencari toilet umum di pinggiran kota Jakarta untuk mendinginkan cacingnya yang sepertinya sudah membengkak. Waktu yang dia punya sudah semakin sempit sekarang. Dan sudah dipastikan dia akan terkena makian. Ken pasti akan marah-marah padanya karena dia keluar terlalu lama, tetapi sekarang bukanlah waktunya untuk memikirkan itu semua. Yang ada di otak Ron hanyalah mencari toilet umum, agar rasa di dalam pusat tubuhnya segera menghilang. Oh my god, panas sekali. Keluh Ron sambil menggerak-gerakkan kakinya, karena merasa tidak nyaman. Bahkan wajahnya ikut memerah. Hingga tak berapa lama kemudian, akhirnya Ron bisa bernafas dengan lega, karena dia berhasil menemukan apa yang dia cari. Ron segera menepikan mobilnya, dan masuk ke sebuah WC umum. Ron cepat-cepat membuka resleting celananya, dan benar saja sang cacing sudah terlihat gembul serta memerah. Tak ingin menunggu lebih lama, Ron segera merendam cacingnya menggunakan gayung. Ah, akhirnya. Gumam Ron merasa lega. Dia langsung merasakan sensasi dingin, seperti saat dia menggunakan sampo dengan bahan dasar mentol. Pokoknya. Namun, baru saja merasakan itu semua, ponsel yang ada di dalam saku jasnya berbunyi, tanda ada panggilan masuk. Dan dia bisa menebak siapa seseorang yang ada di ujung sana. Halo, Tuan. Satu tangannya memegang gayung, yang satunya lagi memegang ponsel. Maaf, saya terlambat, karena sekarang saya sedang terjebak macet. Ucap Ron buru-buru menjelaskan, agar Ken tidak perlu marah-marah. Apalagi di saat keadaannya yang tengah merana. Ya ampun, Ron. Itu tidak masalah. Aku hanya takut kamu sudah ditelan bumi, karena tidak menghubungiku sama sekali. Kalau begitu teleponnya aku matikan ya, kalau ada apa-apa hubungi aku, jawab Ken dengan nada melunak, tidak meraung-raung seperti biasa. Sepertinya energi bayi piton tengah masuk ke dalam dirinya. Belum sempat Ron menjawab, Ken sudah mematikan panggilannya, padahal sang asisten sudah mangap-mangap mirip ikan mujair. Setelah menyelesaikan urusan cacingnya, Ron kembali melandaskan mobil tersebut ke jalan raya. Kini rasa panas itu mulai mereda, karena Ron sempat mampir ke apotek untuk membeli salep kulit multiguna. Hah, makin mekar saja makanan Tuan Ken, pasti rasanya sudah sangat aneh, gumam Ron sambil melirik pesanan bosnya. Terlihat sudah tidak menarik, karena terlalu lama dianggurkan. Dan tak berapa lama kemudian, Ron sampai di perusahaan. Dia segera keluar dari dalam mobil dan melangkah ke ruangan Ken. Kedua tangannya penuh dengan kresek yang berisi makanan dan buah rambutan. Tok tok tok. Tuan, ini saya, ucap Ron, memberitahu bahwa dirinya telah datang. Masuk. Ken memberi izin, dan Ron langsung membuka pintu. Ken menatap Ron yang membawa banyak makanan, dia tersenyum lebar persis seperti anak kecil yang baru saja dituruti kemauannya. Wah, Ron, apa itu semua pesananku? Tanya Ken dengan antusias, dia bahkan bangkit dari kursinya dan segera menghampiri sang asisten. Mengambil alih plastik kresek yang berisi makanan yang dia minta. Iya, Tuan. Itu semua milik Anda, dan ini buah rambutan pesanan Nona Zoya, jelas Ron. Ken menatap ke arah buah yang memiliki banyak rambut-rambut halus, sesuai dengan namanya yakni buah rambutan. Itu benar namanya rambutan? Ron mengangguk, lalu meletakkan buah itu di atas meja. Sementara Ken menaikkan kedua alisnya. Kenapa Zoya suka sekali dengan yang berbulu? Sampai mengidam saja maunya yang seperti itu, gumam Ken yang masih terdengar di telinga Ron. Ron melirik Ken. Yah, mungkin Nona Zoya termasuk penyuka segala jenis yang berbulu. Termasuk bulu-bulu yang ada di tubuhmu. Tak ingin berpikir lebih banyak dan tak memiliki jawaban,
Ken memilih tak peduli. Yang penting dia sudah membelikan apa yang Zoya inginkan. Kini fokusnya pada makanan yang memenuhi meja. Dia membukanya satu persatu, hingga makanan itu mengeluarkan aromanya. Persis seperti kemauannya, makanan tersebut tidak memiliki aroma bawang putih yang menyengat. Hah! Ken menghirup dan menghela nafas. Ayo, Ron. Habiskan semuanya, ucap Ken dengan tersenyum sumringah. Berbeda sekali dengan waktu terakhir kali Ron melihatnya. Ron melebarkan kelopak matanya, dia menunjuk dirinya sendiri. Saya, Tuan? Ini semua untuk saya? Tanya Ron sedikit terbata. Ken mengangguk. Iya untukmu semua, memangnya aku bilang ingin memakannya? Kan aku cuma pesan dan menyuruhmu beli, sekarang sudah ada ya kamu makan. Jelek. Lalu bagaimana dengan Anda? Anda juga belum makan, Tuan. Siapa bilang? Aku sudah makan soto di depan sebelum kamu datang. Mendengar itu, lutut Ron langsung terasa lunglai. Cobaan apa lagi ini, Tuhan? Pukul 5 sore lebih beberapa detik, Ken sampai di mansion miliknya. Dia tersenyum sumringah karena sebentar lagi akan bertemu Zoya. Pria tampan itu menenteng plastik kresek hitam berisi rambutan pesanan sang istri. Dia keluar dari mobil, dan sedikit membungkuk untuk pamit pada asistennya. Ron, nanti kalau aku menghubungimu, kita bertemu di perempatan sana ya, ucap Ken dengan raut wajah yang terlihat mencurigakan. Menunjuk jalan yang memiliki 4 arah. Ron mengernyit. Untuk apa, Tuan? Tak lekas berkata iya, pria dengan panggilan Papi Chaska itu justru bertanya. Sudahlah tinggal bilang iya saja apa susahnya? Nanti kamu juga tahu. Cetus Ken mulai memasang mode kurang dihajar. Mendengar itu, akhirnya Ron hanya bisa menganggukkan kepala, menyetujui permintaan sang bos. Meski dia tidak mengerti sama sekali apa tujuan Ken yang sebenarnya. Setelah itu, Ron kembali menyalakan mesin mobil, sementara Ken masuk dengan langkah lebar. Siapa tahu nanti Zoya meminta sesuatu, kan aku bisa minta bantuan Ron, gumamnya sambil terkekeh pelan. Tubuh tegap dengan kaki jenjang itu sudah sukses melewati pintu utama. Mansion tersebut terlihat sepi, karena para pelayan tengah menyiapkan makan malam di dapur. Sayang, Hubi pulang. Aku bawa rambut-rambut pesananmu nih, teriak Ken, agar sang istri keluar dari kamar. Karena biasanya ibu hamil itu menyambut kepulangannya. Bahkan saat dia masih berada di halaman rumah. Sayang. Panggil Ken lagi dengan nada mendayu-dayu. Namun, hingga beberapa saat waktu berlalu, yang dipanggil tak kunjung datang jua. Ken menghela nafas, lalu naik ke atas kamarnya, dan begitu masuk dia bisa mendengar suara gemericik air, tanda Zoya berada di dalam kamar mandi. Senyum Ken mengembang, dia pikir istrinya kemana. Ken langsung membuang semua yang ada di tangannya ke atas ranjang, dan melucuti pakaiannya. Dia bertelanjang bulat, untuk menyusul Zoya. Pasti dia sengaja, kan? Ingin aku menyusulnya, gumam Ken dengan menggosok kedua tangan, tidak sabar untuk mengajak Zoya mencapai puncak nirwana di sore yang begitu indah. Namun, sungguh sial. Saat Ken menggerak-gerakkan kenop pintu, benda persegi panjang itu benar-benar tidak bisa dibuka. Senyum Ken langsung pudar, karena realita tak seindah ekspektasi, ternyata Zoya mengunci pintunya dari dalam. Padahal biasanya wanita itu tidak pernah melakukannya. Ceka, sialan. Baby, aku ingin masuk. Kenapa pintunya dikunci? Teriak Ken sambil menggedor-gedor pintu kamar mandi. Padahal dirinya sudah sangat siap untuk bertempur di medan perang, Zoya malah mengacaukan bayangannya yang sudah melambung tinggi ke angkasa. Mendengar suara Ken, Zoya langsung menghentikan aktivitasnya. Wanita hamil itu jelas memiliki alasan mengapa ia tidak menyambut kedatangan sang suami setelah pulang bekerja. Hari ini entah kenapa dia sedang malas melihat wajah Ken, maka dari itu dia menghindari suaminya. Sayang, ayo dong buka, pitonku sudah kedinginan loh, teriak Ken lagi, agar Zoya segera membukakan pintu untuknya. Dia melirik ke bawah, pitonnya terlihat mengenaskan karena sudah 2 hari tidak masuk ke dalam sarang.
Sabar. Batin Ken sambil menepuk-nepuk kecil, memberi pengertian. Aku kan sudah bilang, Hubi. Aku tidak mau bertemu denganmu. Duar. Bagai tersambar petir di siang bolong, Ken terkejut mendengar kalimat itu keluar dari mulut istrinya. Jadi Zoya benar-benar tidak ingin bertemu dengannya? Pesan itu tidak main-main. Oh my god. Itu tidak mungkin, Ken pasti salah dengar. Ya, dia yakin 100% bahwa Zoya tidak mungkin bicara seperti itu padanya. Baby, jangan bercanda. Aku juga mau mandi, bahkan aku sudah melepas semua pakaianku, ucap Ken setengah merengek sambil bersandar di daun pintu. Siapa suruh? Apalagi ini? Ken seperti mendapat serangan dadakan. Hingga tubuhnya menggelepar. Dia menggelengkan kepala, masih merasa tidak percaya Zoya berbicara seperti itu padanya. Baby, kamu sudah menggodaku, kan? Kamu tidak benar-benar bosan melihat wajah tampanku, kan? Iya kan? Ayo jawab iya. Rengek Ken di luar sana sambil meratap di balik pintu. Tidak, aku tidak sedang bercanda, apalagi menggodamu. Hubi lebih baik keluar sana, mandi di kamar sebelah, ucap Zoya tanpa rasa bersalah. Mendengar itu, makin mengkerut saja wajah dan piton miliknya. Bibir Ken mencebik lalu kembali memandang ke bawah, di mana tempat pusakanya yang tengah layu dan tak bertenaga. Ceka, ada saja halangannya. Ken mengacak-acak rambutnya, dia mendengus kasar dan berlalu dari pintu kamar mandi, mengambil handuk dan melilitkannya di pinggang. Hari ini dia benar-benar sial. Padahal dia sedang ingin bercinta dengan Zoya, setelah dirinya dibuat merana. Namun, sang istri malah tidak mau bertemu dengannya. Sial. Apa bayi yang dikandung Zoya itu bukan anakku? Makanya mereka menyiksaku seperti ini? Gumamnya sambil melangkah keluar, menuju kamar sebelah. Ken merutuk karena merasa dipermainkan, tetapi begitu kesadarannya kembali, Ken langsung menggelengkan kepala. Pemikiran apa itu? Jelas-jelas setiap pagi, siang, sore dan malam, dia yang menghajar Zoya tanpa ampun, sampai istrinya itu tak pernah terlihat menganggur. Kenapa dia malah meragukan benihnya sendiri? Haish, Ken, apa yang kamu pikirkan? Mereka itu anak-anakmu, mungkin mereka sedang ingin bermain petak umpet. Ken menarik nafas, dan membuangnya secara perlahan, agar kekesalannya menghilang. Jadi, sabar. Jangan marah-marah. Nanti Zoya malah kesal padamu. Lebih baik, kamu turuti saja semua kemauan ibu hamil itu. Agar pitonmu aman. Pria tampan itu membuka pintu kamar sebelah, lalu dengan cepat dia masuk ke dalam kamar mandi. Dia segera membuka handuk dan melihat pantulan tubuhnya di sebuah cermin besar, yang ada di sana. Ingat, Ken. Jangan marah-marah. Kamu masih bisa melakukannya sendiri, gumam Ken lagi, memandang ular pitonnya yang layu, karena tidak mendapat siraman roh halus. Sepertinya hari ini dia memang ditakdirkan untuk bersolo karir. Ken menyalakan shower, ingin memulai ritualnya, bertapa di nirwana. Namun, sampai beberapa saat dia berusaha, pitonnya tetap tak mau bangun. Benda yang sedari tadi gondal-gandul itu terus terlelap, tak peduli meski Ken meremas-remasnya, atau apapun itu. Ceka, benar-benar sial. Bagaimana ini? Ken menjambak rambutnya karena merasa frustasi, padahal hasratnya sedang menggelora, dia butuh sentuhan Zoya. Baby, tolonglah, jangan menyiksaku seperti ini, rengek Ken dengan bibir yang mencebik. Dia kembali menyambar handuk, dan kembali melangkah ke kamarnya untuk menemui Zoya. Sabodo towinglah, Zoya mau melihatnya atau tidak. Yang penting dia tidak sampai sakit kepala, karena menahan hasrat yang sedang berada di puncaknya. Ceklek. Wajah Ken yang sudah sangat masam, berubah berbinar. Ternyata pintu kamar tidak dikunci, dan Zoya terlihat tengah memakai hand and body lotion. Zoya menatap Ken yang baru saja masuk ke dalam kamar, seketika senyumnya mengembang. Hubi, kamu sudah mandi? Tanya Zoya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mendapati itu, kening Ken mengernyit, tetapi karena tak mau membuang kesempatan emas ini,
Ken langsung mendekat ke arah Zoya. Belum, baby. Padahal aku ingin mandi denganmu. Tapi kamu malah menyuruhku mandi di sebelah. Kamu benar-benar mengerjaiku ya? Katanya tidak ingin melihatku. Mendengar itu, bukannya menjawab Zoya justru terkekeh dan segera bangkit dari kursi meja rias. Dia lantas memeluk tubuh telanjang Ken. Hehe, aku tidak bercanda, Hubi. Tadi aku benar-benar tidak ingin melihatmu, aku juga tidak tahu alasannya. Tapi sekarang sudah tidak lagi, aku malah merindukanmu. Zoya membenamkan wajahnya di dada Ken, dan semakin memeluk erat pria tampan itu. Membuat getaran di tubuh Ken menggelayar seketika. Sentuhan Zoya sungguh tidak ada duanya. Apalagi dada wanita ini semakin terasa menghimpitnya. Mendengar ucapan Zoya itu, Ken langsung tersenyum sumringah, rasa kesalnya menguap seketika, dia menangkup kedua sisi wajah Zoya. Pandangan mereka bertemu. Kalau begitu, ayo bermain denganku. 2 hari kita sudah tidak melakukannya, baby. Aku mau memakanmu, Iwan Yu, ucap Ken lalu mengecupi bibir ranum istrinya. Namun, Zoya justru mendorong dada Ken, hingga tubuh mereka kembali berjarak. Tapi aku sedang tidak ingin melakukannya. Ucap Zoya apa adanya. Dia sedang tidak bernafsu untuk bercinta. Kalau begitu bantu aku mengeluarkannya. Zoya menatap Ken, dia nampak berpikir sejenak. Asal ada syaratnya. Syarat apa, baby? Biasanya juga tidak pakai syarat-syarat segala, ucap Ken yang mulai keberatan. Dia sudah rela tidak mendapatkan jatah, tetapi Zoya masih saja banyak maunya. Aku mau lihat Hubi makan rambutan. Ken tampak melongo dengan keinginan sederhana istrinya. Aku makan buah rambut-rambut itu. Bukannya kamu yang menginginkannya, baby? No, aku kan tidak bilang ingin memakannya. Aku ingin, Hubi yang makan buah itu, aku hanya ingin mencabut bulu-bulunya saja. Ayo. Ajak Zoya, menggandeng tangan Ken hingga mereka duduk di tepian ranjang. Dia mengambil buah rambutan yang dia pindahkan ke atas nakas. Seperti keinginannya, sebelum membuka buah tersebut, Zoya lebih dulu mencabuti bulunya satu persatu, membuat Ken merasa ngilu. Dia jadi teringat bulu pitonnya dicabuti oleh sang istri malam itu. Sayang, kenapa harus dicabuti dulu? Kan malah buang-buang waktu, ucap Ken dengan nada sedikit memprotes. Mendengar itu, bibir Zoya mencebik. Biar saja, kalau tidak mau menungguku biar bulu pitonmu yang aku cabut. Ancamnya. Black. Ken langsung angkat tangan, dia tidak mau kejadian itu terulang lagi, rasanya benar-benar sangat menyiksa. Dan pria tampan itu semakin tersiksa, begitu pitonnya digigit oleh sesuatu. Au! Jeritnya. Baby, ada yang menggigit pitonku. Zoya langsung mendelik. Bukannya menolong Ken, dia malah bertolak pinggang. Hih, itu salah Hubi sendiri, makanya jangan taruh rambutan di atas tempat tidur kita, kan jadi banyak semutnya. Pitonmu pasti digigit oleh mereka. Hah?